Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Renara Isaura di channel saya pastinya. Ya teman-teman, kali ini saya Renara Munawara Isaura, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Trilogi. Dalam video kali ini saya akan menyajikan materi tentang pembelajaran integratif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya telah menyiapkan peta konsep yang akan saya bahas nantinya. Jadi di sini terlihat ada beberapa subtema yang akan saya bahas. Kalau kayak gitu kita masuk aja ke materi ya. Jadi tentang materi tematik integratif ini, yang kita harus tahu pertama adalah apa sih pengertian dari tematik integratif. Jadi pembelajaran tematik integratif ini adalah merupakan pembelajaran yang termasuk ke dalam pembelajaran terpadu. Seperti yang kalian tahu, pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran gitu kan. Tapi tidak semua pembelajaran terpadu menggunakan pola pembelajaran tematik integratif. Oke, untuk pembelajaran tematik integratif sendiri, pengertiannya adalah suatu pembelajaran terpadu yang menggabungkan atau memadukan mata pelajaran menjadi satu untuk memberikan pengalaman secara langsung kepada siswanya. Jadi siswanya itu dapat mudah menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya dengan pembelajaran tematik ini. Nah, karena kita udah tahu tentang pengertian dari pembelajaran tematik integratif, kita masuk ke karakteristik pembelajaran tematik. Jadi ada beberapa karakteristik pembelajaran tematik. Di sini saya ambil 6 poin. Yang pertama adalah student center. Jadi, pembelajaran tematik integratif ini sangat menekankan kepada student center, di mana yang berperan lebih banyak adalah siswanya. Jadi, guru hanya bersifat fasilitator, motivator, dan siswanya sendiri yang akan mengeksplor tentang kognitifnya, afektifnya, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua adalah bersifat fleksibel. Bersifat fleksibel di sini maksudnya adalah tematik integratif ini mampu masuk dan menyesuaikan diri terhadap apa yang akan dipelajari oleh anak. Jadi tema-temanya itu sesuai dengan apa yang akan dipelajari oleh anak. Kemudian ketiga adalah holistik. Holistik di sini adalah memberikan pengertian secara utuh. Jadi pembelajaran tematik integratif ini adalah kita lihat ke dunia nyata, tidak ada suatu kejadian yang terjadi secara sendiri. Jadi semuanya itu mempunyai keterhubungan. Nah, maka dari itu sifat dari karakteristik pembelajaran tematik adalah holistik. Kemudian yang keempat adalah bermakna. Bermakna di sini adalah karena apa yang telah dipelajari di pembelajaran tematik integratif ini adalah pembelajaran secara langsung yang menanamkan pengalaman kepada anak, yang memberikan pembelajaran secara langsung itu adalah menjadikan bermakna bagi anaknya. Jadi setiap pembelajaran yang ada di tematik integratif ini akan menjadi bermakna bagi siswa. Kemudian yang kelima adalah otentik. Otentik di sini adalah artinya adalah secara real, secara nyata, yang karena secara kita ketahui sendiri adalah di mana untuk usia siswa SD ada di tahap psikologis perkembangannya adalah operasional konkret, di mana anak siswa SD sangat membutuhkan sesuatu yang konkret dan otentik untuk dia dapat pelajari. Jadi dengan apapun yang otentik, real dan nyata itu, anak-anak dapat mudah untuk menangkap pembelajarannya. Kemudian yang keenam adalah aktif. Jadi di pembelajaran tematik integratif ini, anak-anak siswa-siswa dituntut untuk aktif dan berkembang, jadi sehingga melatih kognitifnya mereka, afektifnya, dan psikomotoriknya untuk berkembang. Jadi untuk kembali lagi ke student center yang tadi, berarti anak-anak akan dituntut untuk aktif, mencari tahu di lingkungan sekitarnya gitu. Ya, selanjutnya adalah prinsip pembelajaran tematik. Jadi, pembelajaran tematik integratif ini memiliki beberapa prinsip. Jadi, kita bahas satu dulu tentang penggalian tema. Penggalian tema di sini karena di tematik integratif di kurikulum 2013 telah ditetapkan temanya oleh silabus dan kurikulum. Jadi, guru sebetulnya tidak perlu menentukan tema lagi. Tapi
Tapi di penggalian tema di sini peran guru adalah untuk bagaimana cara mengakomodasikan tema tersebut kepada anak-anaknya. Jadi penggalian tema di sini tidak boleh terlalu sulit atau terlalu rumit gitu. Dan penggalian tema di sini harus mempunyai peristiwa yang otentik. Jadi berdasarkan peristiwa nyata dan kehidupan sehari-hari. Jadi anak dapat menangkap secara jelas. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini guru akan bertindak atau berperan sebagai bukan sebagai aktor tunggal. Jadi guru harus melibatkan anak atau siswanya dalam pembelajaran. Jadi udah bukan zamannya lagi guru yang menceramah sendiri di depan kelas, tapi dengan anak-anaknya hanya mendengarkan. Jadi di tematik integratif ini menekankan bahwa guru dan siswa harus saling bekerja sama dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi ini dimaksud adalah evaluasinya adalah bersifat otentik. Kemudian juga reaksi. Reaksi di sini maksud prinsip reaksi adalah guru dapat memberikan reaksi timbal balik dari si anak. Jadi misalnya si anaknya ini atau siswanya ini menanyakan sesuatu tentang pembelajaran. Jadi guru itu harus reaktif gitu dengan apa yang ditanyakan oleh siswanya. Ya, selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran tematik integratif. Tujuan dari pembelajaran tematik integratif adalah yang satu, meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep. Jadi di pembelajaran tematik integratif sendiri, seperti yang tadi dijelaskan di awal, di sini dibangun siswa untuk dapat membangun konsep pengetahuannya sendiri dan afektifnya. Jadi siswa harus bersifat aktif gitu. Nah, yang kedua adalah mengembangkan kebiasaan berpikir kritis gitu. Terus yang ketiga adalah mengembangkan kebiasaan berani untuk mengemukakan pendapat gitu. Nah, yang keempat adalah menumbuh kembangkan keterampilan yang dimiliki anak. Jadi yang diharapkan dari pembelajaran integratif ini adalah dapat mengakomodasikan siswa dengan minat dan bakatnya. Jadi dari sini dapat diketahui apa sih minat dan bakat siswa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik. Jadi prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik integratif itu di sini ada 3 tahap. Di tahap perencanaan ini sendiri, di mana guru merencanakan pembelajaran untuk siswanya. Di sini adalah penentuan tema, mengidentifikasi pemilihan sumber belajar, terus juga pemilihan aktivitas belajarnya seperti apa, dan juga perencanaan evaluasinya. Jadi di perencanaan ini sudah direncanakan nih mau dilaksanakannya bagaimana dan evaluasinya seperti apa. Tapi untuk penentuan tema di sini seperti yang tadi saya bilang, untuk di kurikulum 2013 guru sudah tidak lagi menentukan tema sendiri karena tema dari pembelajaran tersebut sudah dibuat di silabus dan kurikulum gitu. Dan untuk perencanaan pembelajaran juga guru harus menentukan sumber belajarnya. Sumber belajarnya dari mana aja, bisa dari buku siswa, buku guru, atau dari kehidupan atau kejadian-kejadian di sekitar lingkungan sekitarnya. Kemudian di pelaksanaan sini adalah bagaimana guru menyampaikan materi dan siswa mereaksi dari apa yang diberikan gurunya. Jadi di sini terjadi pelaksanaannya berupa curah pendapat, pemberian materi, kemudian juga latihan, kontrak pembelajaran, terus mengumpulkan data, analisis. Jadi di sini juga ada aktivitas belajar mengajar gitu, dan penyajian hasil belajarnya. Untuk yang ketiga ada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah fokus secara evaluasi. Jadi di mana guru mengevaluasi siswa bukan hanya dari nilainya saja, tapi juga dari sikapnya dan keterampilan siswanya. Jadi output yang dibutuhkan oleh si gurunya itu terhadap anaknya. Kemudian juga teknik yang dipakai adalah teknik autentik. Jadi hasilnya ini secara nyata, bukan hasil yang kira-kira saja gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada subtemanya, yaitu peranan dalam pembelajaran tematik. Jadi yang memiliki peran dalam pembelajaran tematik itu ada siapa aja? Yang pertama ada guru.
yang kemudian ada siswa. Jadi guru dan siswa memiliki peran masing-masing dalam pembelajaran tematik. Yang pertama kita bahas guru dulu ya. Guru perannya apa sih dalam pembelajaran tematik? Yang pasti guru itu sebagai motivator, guru itu sebagai fasilitator, dan guru itu adalah untuk mengakomodatif kebutuhan apa yang dimiliki, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak. Yang pertama sebagai motivator, guru memberikan motivasi pembelajaran, motivasi secara dukungan moral dan memberikan semangat kepada anak dalam pembelajaran. Kemudian guru juga sebagai fasilitator, guru memfasilitasi anak dalam mengembangkan pengetahuannya dan kreativitasnya dalam pembelajaran. Jadi guru memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapatnya, apa sih yang ingin mereka pelajari, apa yang ingin mereka ketahui, dengan guru memberikan fasilitas dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Dan kemudian tugas peran siswa dalam pembelajaran tematik itu apa sih? Yang pertama adalah jelas peran siswa harus berperan aktif. Karena di sini sendiri dalam pembelajaran tematik integratif ini menekankan kalau siswa harus berperan aktif dan semua pembelajaran adalah student center. Jadi siswa harus dapat berperan aktif dan mencari tahu, menumbuhkan daya berpikir kritis tentang pembelajarannya. Kita akan bahas tentang pembelajaran tematik integratif berorientasi pada pendidikan karakter dan pendekatan saintifik. Jadi kalau kalian bisa lihat di video sebelumnya, kita telah bahas tentang pendidikan karakter. Sekarang kita akan bahas tentang pembelajaran tematik integratif yang berorientasi pada pendidikan karakter. Jadi menurut saya dapat dilihat bahwa pembelajaran tematik integratif sangat mendukung untuk pendidikan karakter. Karena di sini menekankan bukan hanya pengetahuan siswa saja, tapi juga sikap dan keterampilan siswa. Jadi sikap yang ditanamkan dalam pembelajaran tematik integratif ini akan sejalan dengan pendidikan karakternya. Kemudian juga dengan pendekatan saintifik. Jadi pembelajaran tematik integratif ini juga dapat dilakukan dengan pendekatan saintifik, di mana dalam pendekatan saintifik itu ada beberapa indikator atau tahapan di mana anak dapat mulai mengamati di sekitar lingkungannya atau sumber belajar yang akan dibawakan oleh seorang gurunya, akan diamati oleh siswa. Kemudian dari pengamatan tersebut siswa akan timbul pertanyaan. Siswa akan mulai bertanya kepada gurunya tentang ini dan itu. Kemudian dari pertanyaan tersebut dan dijawab oleh guru akan timbul, siswa akan mulai menalar, siswa akan mulai melakukan penalaran dan menghubungkan dari pertanyaan dan hasil dari pengamatannya dia. Kemudian dari penalaran tersebut siswa akan mulai menarik kesimpulan dan mencoba dan melakukan percobaan dari apa yang telah dia amati. Dia dapat jawabannya dan hasil penalarannya dia yang dia simpulkan, kemudian dia coba atau melalui percobaan. Setelah dia coba, dia akan mulai timbul ide-ide baru atau gagasan baru yang kemudian akan dia komunikasikan kepada guru maupun teman-temannya. Itu adalah pendekatan saintifik di pembelajaran tematik integratif. Jadi sangat cocok digunakan dalam pembelajaran tematik integratif. Di pembelajaran tematik integratif ini tentunya ada RPPH atau rencana pembelajaran harian. Jadi di RPPH ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah mencermati silabus terlebih dahulu. Jadi dari silabus itu akan timbul kita harus mencermati dari KD atau kompetensi dasar yang ada di setiap silabus, di setiap mata pelajarannya. Kemudian dari itu akan dikembangkan dari KD-nya menjadi indikator, kemudian akan ditentukanlah tema di situ yang setelah ditetapkan dalam silabus. Dari tema tersebut guru dapat membuat peta konsep di sini berguna untuk agar memudahkan guru mengetahui apa saja subtema yang akan diberikan atau yang akan disampaikan kepada siswanya. Dan setelah guru membuat peta konsep, kemudian guru akan membuat jadwal. Jadwal di sini adalah jadwal perencanaan pembelajaran. Jadi ada yang 1 kali pertemuan membahas satu tema, atau 1 kali pertemuan membahas beberapa subtema, atau dalam satu tema dibahas dalam beberapa pertemuan. Bisa saja satu tema dibahas dalam 2 pertemuan
pertemuan, 2 kali pertemuan, atau 3 kali pertemuan, seperti itu. Pembahasan yang terakhir adalah pentingnya pembelajaran tematik integratif di SD. Kenapa dianggap penting? Karena pembelajaran tematik integratif itu memiliki keunggulan. Keunggulannya itu apa aja sih? Keunggulannya adalah pembelajaran tematik integratif ini adalah pembelajaran yang mengaitkan kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran. Jadi sangat memudahkan siswa untuk menarik konsep atau memahami dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian pembelajaran tematik integratif di sini adalah menuntut siswa untuk aktif, menuntut siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Jadi sangat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seorang siswa. Keunggulan lainnya adalah pembelajaran tematik integratif ini dinilai dapat menjadi akomodasi dari semua kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Jadi tidak memilih-milih kecerdasan yang dimiliki siswa. Keunggulan yang terakhir adalah di mana pembelajaran tematik integratif ini adalah pembelajaran yang secara berkelompok. Jadi siswa dapat mengembangkan kemampuannya secara berkelompok, secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, itu saja sedikit penjelasan tentang materi pembelajaran tematik integratif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pendapat yang saya berikan, mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.